Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun ketika bepergian. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk materi kelas 11 ya, semester 1 ya, di pertemuan pertama kali ini Pak Awal tidak akan membahas dulu tentang materi ya, namun Pak Awal hanya akan mengenalkan apa saja sih kira-kira materi yang akan keluar di semester gasal ini. Jadi materi untuk semester gasal ini yang pertama di sini adalah kerajaan-kerajaan besar di Indonesia pada masa kekuasaan Hindu-Buddha dan Islam ya. Jadi anak-anakku tentu saja sudah menerima materi ini di kelas 10 ya, baik semester 1 maupun semester 2 ya. Namun di kelas 11 ini nanti kalian juga akan menerima materi tentang kerajaan Islam dan Hindu ya, Hindu dan Islam. Namun tentu saja dengan materi yang berbeda ya. Kalau kemarin mungkin untuk semester pertama kita sudah membahas hampir seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya. Mulai dari letaknya, sistem ekonominya, pemerintahannya, terus benda-benda peninggalannya, penyebab keruntuhannya ya, masa kejayaan dan yang lain. Nah, di sini itu materinya itu lebih penekanannya itu ya seperti yang anak-anak bisa lihat ini yang saya garis bawahi. Jadi lebih ke pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia ini. Jadi baik dari kerajaan Hindu maupun Islam itu sebenarnya apa sih pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia ya. Jadi dengan adanya kerajaan Hindu-Buddha dengan munculnya kerajaan Islam pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia itu yang akan kita pelajari di semester dasar itu untuk KD yang pertama ya. Jadi nah, misalkan di sini ya dampak pengaruh agama Hindu-Buddha bidang politik dan pemerintahan ya. Jadi tadinya di Indonesia itu kan sistemnya kepala suku ya, kepala adat ya, yang dipilih karena berdasarkan kemampuan. Nah, di situ muncul kerajaan Hindu dan Buddha seperti kerajaan-kerajaan besar ya, seperti Sriwijaya, Singapari, Singasari, Mataram kuno dan lainnya. Nah, sistem pemerintahan mengikuti pola dari India yaitu eh, kerajaan ya pola dari India yaitu kerajaan di mana kekuasaan dipegang oleh raja dan bersifat turun temurun. Pergantian penguasaan berdasarkan keturunan ya. Yang tadinya itu dipilih berdasarkan kemampuan dengan sistem pemilihannya itu primus inter pares ya. Tapi kemudian dengan adanya pengaruh ya dari Hindu Buddha, kemudian di Indonesia muncul kerajaan Hindu Buddha yang nanti akhirnya raja itu kepemimpinannya itu turun temurun. Nah, itu yang Hindu ya. Nah, sekarang yang Islam, pengaruh kebudayaan Islam dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia ya. Satu ada munculnya kerajaan Samudra Pasai ya, ya jelas. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ya. Terus tidak mengenal sistem kasta. Jadi yang tadinya di Hindu Buddha itu ada sistem kasta ya, ada 4 kasta ya yang terdapat dalam agama Hindu. Itu yang sudah kalian pelajari di kelas 1 ya. Kemudian dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak Islam, kemudian kasta itu dihilangkan. Terus suatu kerajaan Islam dipimpin oleh seorang sultan atau raja ya yang bergelar sultan ya. Dan pergantiannya pun sama dengan Hindu Buddha secara temurun-temurun. Dan 4 bentukan jaringan dan intelektual dalam masyarakat ya, ulama dan yang lain ya. Nah, ini juga sampai sekarang masih ada ya pengaruhnya yaitu contohnya itu di Kesultanan Yogyakarta. Jadi sampai sekarang itu kan Gubernur Yogyakarta atau Raja Jogja itu kan tidak pernah ada pemilihan layaknya daerah-daerah lain, misal Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi Gubernur Yogyakarta adalah Sultan Jogja ya, itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang. Jadi turun temurun terus ya. Tidak ada pemilihan gubernur di Yogyakarta. Ini pengaruhnya berarti kan bisa dirasakan sampai sekarang. Itu nanti itu ya untuk kerajaan Hindu, Buddha dan Islam yang akan kita pelajari adalah pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Bukan lagi tentang masa kejayaan dan yang lain ya. Selanjutnya, KD2 nanti ada revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Jadi revolusi-revolusi di negara-negara besar, negara-negara maju. Ya.
pengaruhnya bagi negara-negara lain. Mana sih diantara misalkan ya itu ada revolusi Prancis, ada revolusi Amerika, Cina, Rusia, bahkan nanti Indonesia ya, yang pengaruhnya paling besar ya dirasakan oleh negara-negara lain. Ya, itu KD2. Terus KD yang ketiga adalah peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Ya, peristiwa-peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia di dunia ini. Ya, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa diantaranya ada merkantilisme ya, ada Renaissance ya, ada reformasi gereja, ada revolusi industri ya, dan yang lain. Nah, sekalian anak-anakku bisa lihat gambarnya ya, di situ ada perjalanan revolusi industri di dunia. Sekarang kita sudah memasuki masa revolusi industri 4.0 di mana semua itu serba digitalisasi ya. Termasuk pertemuan kita ini menggunakan tatap muka secara virtual ya. Ini juga termasuk dalam revolusi industri 4.0. Jadi tadinya mulai yang pertama kali itu ditemukan mesin uap ya yang menggantikan tenaga manusia, walaupun muncul konflik ya di Eropa itu ya antara kaum borjuis dan kaum proletar, karena dengan munculnya mesin uap ini nanti kemudian muncul ya permasalahan baru, yaitu banyaknya pengangguran karena tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin ya. Kemudian mesin uap ya yang pertama tadi, terus penggunaan mesin bertenaga listrik gitu ya, jadi menggunakan tenaga listrik. Kemudian lagi berkembang lagi penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi, jadi kayak semacam penggunaan robot, tapi tetap masih menggunakan operator di sini, jadi ada bantuan manusia di situ. Tapi kemudian yang sekarang 4.0 itu menggunakan apa? Internet ya, jaringan internet. Jadi dioperasikan, dikendalikan dari jarak jauh begitu ya. Inilah yang sangat luar biasa ya perkembangan. Ya. Dampaknya peristiwa itu terjadi pada abad ke-18 ya. Tahun 1784 itu kan abad ke-18 ya. Tapi dampaknya dapat dirasakan sampai sekarang dan terus berkembang ya. Itulah yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi ada 3 KD ya, namun cakupan materinya sangat luas ya. Sangat luas ya. Jadi dan mengingat kondisi kita yang saat ini masih pandemi ini, ya kita santai saja, enjoy saja ya. Jadi mungkin setiap pertemuan virtual ini mungkin hanya sekitar 10 menit, tapi nanti dilanjutkan dengan tugas mandiri. Jadi saya harap anak-anakku ya bisa mengikuti ya pembelajaran secara daring ini ya, tetap enjoy, jangan lupa bahagia gitu ya, nggak usah terlalu dibuat beban begitu ya. Gitu ya, enjoy saja, nanti saya yakin kalian pasti bisa ya. Jadi saya rasa itu saja ya untuk pertemuan pertama. Jadi ada 3 KD ini ya. Jadi dari mulai yang pertama tadi adalah kerajaan Hindu Buddha dan Islam ya, dan pengaruhnya ini ya, ditekankan lagi itu nanti kita bahas adalah pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia baik saat ini dan pada masa itu. Terus selanjutnya ada revolusi besar di dunia ya, ada revolusi Amerika, Cina, Rusia, Prancis ya, dan yang lain. Selanjutnya adalah peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Jadi mulai dari merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, revolusi industri. Itu ya. Itu materi untuk semester Gasal ini ya. Begitu ya untuk pertemuan pertama, saya rasa cukup ya, dan saya tidak juga akan memberikan tugas ya gitu ya. Jadi dipersiapkan ya untuk pertemuan kedua nanti, kalian silakan modul yang sudah kalian terima itu dipelajari ya. Jadi Pak Kawal tidak akan menyampaikan materi yang terlalu banyak di video ini ya, karena mengingat kuota ya, mengingat kuota. Jadi Bapak hanya akan menjelaskan sedikit, kemudian nanti kalian selanjutnya membaca modul ya, baca modul. Nah, nanti ada penugasan mandiri melalui Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.